boleh lah. Ya, tapi kan bikin kecewa 9.000 anggota PGK itu. Dan dia harus menyampaikan ini secara terbuka, dan itu gubernur terbuka. Ya, betul, dia terbuka. Lalu kalau gubernur terbuka, teman-teman marah lagi gubernur, nggak boleh. Gubernur terbuka agar supaya masyarakat dalam tanda kutip P3K dia ngerti bahwa ini ada aturan loh. Dan itu gubernur terbuka. Kalau gubernur terbuka, kita harus memahami bahwa ini gubernur yang baik. Iya. Kalau gubernur terbuka, kita mau kritik apa? Nah, oleh karena itu, gubernur juga mau menyampaikan bahwa kalau ini menurut undang-undang, maka ada format lain yang dicari oleh pemerintah untuk P3K. Itu yang besok ada. Nah, format lain itu ya kita harus tunggu apa yang disampaikan oleh gubernur. Nah, oleh karena itu nanti DPR bersama gubernur diskusikan ini format yang lain yang diinginkan oleh gubernur itu apa. Nah, karena begini, gubernur ini kan jabatan politik. Dia ini salah satunya adalah ketua tim pemenangan Prabowo Gibran. Itu artinya dengan pendekatan politik dia bisa lakukan itu. Nah, kita serahkan kepada Pak Gubernur. Makanya dulu Pak Gub suka kalau dia pasti Telepon. Nah, sekarang kita tunggu Pak Gub punya telepon. Iya tuh. Nggak apa-apa. Karena itu gubernur dalam debatnya gubernur menyampaikan itu bahwa gubernur punya teman yang banyak itu ada di Jakarta. Nah, Wakil juga gitu. wakil juga begitu. Nah, oleh karena itu pendekatan politik itu yang disampaikan oleh Pak Gubernur kami tunggu agar supaya P3K yang 9.000 itu jangan susah. Pendekatan politik yang dilakukan oleh Pak Gubernur itu tidak salah. Kami tunggu itu. Kami DPRD, kami rakyat Nusa Tenggara Timur, kami tunggu. Yang Pak Gub tidak mau telepon kepada pemerintah pusat dan punya teman-teman, kami tunggu. Karena Pak Gub itu adalah ketua tim loh pemenangan Prabowo Gibran di Nusa Tenggara Timur. Kalau ketua tim itu kan ada perlakuan khusus. Jadi kita tidak boleh takut dengan Pak Gubernur. Bagaimana Anda takut dengan Pak Gubernur? Maksudnya solusi 9.000 itu ASN itu bagaimana? Iya, 9.000 itu ASN itu yang P3K itu Pak Gub menyampaikan itu secara jujur bahwa ini loh karena dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu tentang batasan belanja pegawai itu 30%. Loh, Pak Gubernur mengatakan batasan ke Bapak Ibu bingung. Itu dia sampaikan secara jujur. Nah, yang jujur itu kami mau beritahu dan kan makanya ke Pak Gubernur. Yang dulu Pak Gubernur janji politik itu kepada rakyat. Oh iya, kami tunggu itu. Janji bagaimana janji? Pak Gubernur bilang telepon. Ya kami tunggu itu telepon Pak Gubernur. Telepon ke siapa? Loh, kan Pak Gub punya teman-teman yang ada di Jakarta termasuk Prabowo. Presiden. Karena Pak Gub itu adalah ketua tim pemenangan Prabowo Gibran di NTT. Nah, itu. Sebenarnya kenyataan saya ini apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur waktu lalu waktu debat. Dan itu Pak Gub, saya duduk di depan waktu debat. Jadi saya hafal betul apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Ya, tapi sampai sekarang Gubernur belum jelaskan kepada masyarakat Ya tunggu. tentang solusi supaya jangan Tunggu kecewa. tidak. Nah, sebagai wartawan juga tunggu ritme yang disampaikan oleh Pak Gub. Ini kan PDIP, ini kan partainya Wong Cili. Bagaimana PDIP melihat ini kan 9.000 ini terancam dirumahkan juga. Anda Betul, kecewa. Dampaknya kan besar bagi Kegelisahan. keluarga. Jadi begini, kita Bapak Ibu yang wartawan tidak boleh menumpang dengan kata uang cilik itu. Betul PDI Perjuangan uang cilik, tapi ini kan yang disampaikan oleh Pak Gubernur ini ada batasannya. Batasan itu apa? Batasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang belanja pegawai itu 30%. Begitu. Mana Bapak Anda wartawan tidak ngerti tentang undang-undang? Makanya sebelum diwawancarai baca dulu itu aturan. Saya wawancara Anda sebagai Bapak anggota DPR. baca. Anda wawasan luas. Nah, Bapak baca atau tidak? Jelaskan kepada wartawan. Iya, Bapak baca atau tidak? Oh, saya Nah, tahu. kalau Bapak baca kenapa harus tanya saya? Lo tanyakan saya sebagai wartawan. Yang saya supaya jelas kepada jelaskan wartawan, kepada Bapak. masyarakat. Saya jelaskan kepada 2022 tentang batasannya 30% tentang belanja pegawai. Lalu Anda tanya saya apa lagi?
Tadi bilang ada uang di daerah itu. Loh, ada uang. Nah, terus bagaimana Tapi cara ini ada solusi? batasan. Makanya yang kami tunggu Pak Gub, format yang lain itu apa? Nah, kalau memang Pak Gub bisa telepon lah. Agar supaya rakyat Nusa Tenggara Timur tidak boleh apa disusahkan dengan pernyataan Pak Gubernur kan? Gitu, saudara. Sebagai anggota DPR solusi konkretnya apa kira-kira? Hah? Loh, solusi tanya Gubernur bukan solusi ada pada kita. Anda beri. Karena ini aturan ini. Anda Aturan beri nasional saran kepada berarti. gubernur. Saran boleh. Saran itu adalah Gubernur harus cari format lain untuk membiayai itu yang P3K itu. Kalau kirim ke luar negeri, bagaimana untuk kerja di luar negeri itu? Dibiayai Itu oleh salah satunya. Salah biaya satunya. visanya segala Ya, macam. tapi ini kan Australia, Jepang. bukan dari Pak Gubernur, ini dari wartawan. Solusinya, salah satu solusi. Solusinya salah satunya adalah Gubernur harus cari format lain untuk biaya ini P3K. Perlu pembiayaannya. Karena dibatasi oleh undang-undang. Ya, loh. sumber uang dari mana daerah tadi Anda bilang tadi? Loh, ada uang, Gubernur bilang kan telepon loh. Oh, telepon lagi. Loh, waktu lalu Pak Gubernur waktu debat itu, Bapak Ibu tidak mengikuti. Coba buka rekaman waktu lalu. Ada kan? Nah, coba kalau buka rekaman itu saya tidak fitnah Pak Gubernur. Saya dengan Pak Gubernur ini baik. Komunikasi politiknya sangat terbuka. Beliau orang. Dia orang politisi, saya juga orang politisi. Dia sangat terbuka. Pak Dewan, berarti DPR siap untuk bersama Gubernur pemerintah untuk cari format lain itu. Format lain. untuk menyelamatkan. Nah, tapi kan Gubernur ini kan dia adalah petinggi yang ada di Nusa Tenggara Timur yang bisa melobi dengan pemerintah pusat. Kami tunggu hasil lobbynya. DPR tidak mau PTK-nya di rumah. Tidak boleh. Usahakan itu. Dia cari format lain. Nah, Solusi yang ditawarkan oleh Bapak Presiden. solusi yang ditawarkan oleh maka cari format lain. Gitu. Mereka tidak dikorban. Contohnya apa? Hah? Kalau boleh dapat format yang dimaksudkan. Kita tunggu Pak Gub itu telepon dulu kepada pemerintah pusat. Apakah kita mengikuti Undang-Undang Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang batasan belanja PKW 30% atau mungkin ada diskresi dari pemerintah pusat kepada pemerintah Nusa Tenggara Timur yang notabene 9.000 P3K itu sangat luar biasa dan itu juga menghapus angka pengangguran kita. Lalu Anda tidak puasin apa? Kita diskusi bebas.